lin lan sawal li Idul Fitri maring Idul Fitri. Itu yang sering terjadi. Satu lagi saya kira itu tadi, mestinya ada satu lagi, yaitu awal Dzulhijjah, sehingga nanti kira-kira Lebaran Adhanya, Adha itu tanggal berapa? Lebaran Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kalau Anda ingat, kalau di Saudi penetapan Lebaran itu kadang bisa berubah. Kalau kita biasanya ada, saya kira Anda paham, ada Lebaran Akbar, Haji Akbar. Haji Akbar itu biasanya adalah kalau Arafahnya itu pada hari Jumat. Itu Haji Akbar. Karena pada saat itu sama dengan apa yang terjadi pada masa Nabi. Biasanya kalau di Saudi, kalau informasinya nanti bisa dicek benar atau tidak. Kalau pada musim Haji Akbar, itu gaji pegawai itu lebih tinggi. Karena lebih banyak, biasanya banyak orang yang haji, sehingga kemudian tunjangannya lebih besar. Untuk menghindari tunjangan besar, kemudian hajinya digeser. Kalau nggak Sabtu, yomi Kemise. Coba ada faktor-faktor tertentu. Cuma kalau di Indonesia yang ramai cuma penetapan awal puasa dan awal Syawal. Wa nahnu lan utai kita pada masa Mbah Ali Maksum ternyata sudah muncul perdebatan penetapan awal bulan dan awal bulan Ramadan dan awal Syawal. Wa nahnu hale utai kita iku nan sohu memberikan nasihat sapa kita zawi sya'ni orang yang mempunyai kebijakan ayu fasilu ento membedakan fil masalati ing dalam masalah biruju iklan kembali ila kitabi was sunnah wal ittisami dan berpegangan bihablillahi jami'a kelawan ketentuannya Allah taala wastinabi tafaruqi dan menjauhi perpecahan. Kalau Mbah Ali Maksum menasihatkan, ya udahlah kalau memang berbeda, semua dikembalikan kepada dasar Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang ada dasar Quran Sunnahnya, ya silahkan. Tidak sampai harus kemudian karena perbedaan puasa, kemudian menjadi muncul perpecahan. Fa inna bad'atisyami, krono awal bulan, awal puasa, wa yaumi idil fitri, dan hari raya fitri iku min sya'airillah, termasuk tanda-tanda kebesaran Tuhan. Wa min ma'alimi tauhidil kalimati, lan termasuk tanda-tanda kalimat tauhid. Ala kalimati tauhidi ngatasi kalimat tauhid. Wahuna lan di situ tahqiqatun utai ada tahqiq, ada verifikasi ilmiyatun yang ilmiah, syar'iyatun yang syar'i. Karena itulah perlu ada klarifikasi, ada konfirmasi ilmiah tetapi sesuai dengan syariat. Koma biha, koma yang memenuhi biha kelawan tahqiq ilmiah syar'iyah sapa aimatun, para imam madzhab a'lamun yang faham. Karena kang ono minnata ijiha saking kesimpulannya mereka an alimna ento ngerti sapa kita. Maka kemudian Mbah Ali Maksum kalau begitu kembali kepada Al-Quran dan hadis seperti yang difahami oleh para madzhabul arba'ah. Nah, sekarang kita lihat ketentuan para madzhabul arba'ah kayak apa. Satu, ini ada beberapa. Anna a'immatal madzhabil arba'ah sak temene madzhab 4. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali iku ijma sepakat ala anna syahra Ramadan saat temene penetapan awal Ramadan, saat temene awal Ramadan iku layas butuh tidak tetap fi ahadi amro ini kecuali salah satu dari dua hal. Menurut Mbah Ali Maksum, para imam madzhab itu sepakat bahwa penetapan awal bulan itu hanya bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Pertama adalah ru'yati hilal, melihat awal bulan.
Jadi Ramadan itu hanya bisa ditetapkan setelah melihat awal bulan. Jadi kita ru'yah, setelah ru'yah ketemu, ru'yahnya kelihatan, maka baru kita mengatakan oh bulan sudah muncul, kemudian Ramadan dimulai. Jadi Ramadan dan tidak itu didasarkan ru'yah, melihat. Itu Imam Madzhab mengatakan itu. Kalau kita tidak bisa melihat bulan, au ikmali syahri Ramadan, atau menyempurnakan hitungan bulan Sa'ban, au ikmali Sa'ban, atau menyempurnakan hitungan Sa'ban salasina yauman 30 hari. Jadi satu ru'yah. Kalau ru'yah nggak kelihatan, maka hitungan Sa'ban, bulan Sa'ban itu disempurnakan menjadi 30. Idza kana nalikane ana guna di sana apa ma barang yamna'u yang bisa mencegah ar-ru'yata ing ru'yah. Kenapa hilal nggak kelihatan? Mungkin karena ada sesuatu. Satu antara lain min ghoimin, ghoim saking mendung, au dukhonin utawa asap, au hubarin utawa karena terhalang debu, au nahwihima atau yang lain-lain. Jadi karena alasan tidak bisa dilihat, kalau sekarang lebih canggih ya karena pakai teropong. Kalau dulu kan melihat mata kepala, kemudian karena mendung nggak kelihatan, sehingga kemudian karena nggak kelihatan menjadi disempurnakan 30. Atau karena hubar, debu. Ini sekali Ustadz yang lihat pas kita, saya lupa, pas haji kemarin, sama ibu begitu pulang dari habis asar itu kita pulang. Jadi karena udah dari pagi, udah lapar. Kemudian pulang habis sholat duhur atau habis sholat asar ketika itu. Habis sholat duhur kalau nggak salah. Kemudian kita keluar dari Masjidil Haram, itu muncul kayak angin topan, tapi campur debu. Sehingga baru sekali itu kita bisa melihat. Kalau di Indonesia jarang banget kayak begitu. Jadi kita tuh nggak kelihatan, sini sampai situ nggak kelihatan, saking tebalnya debu, dan itu luar biasa. Dan kemudian setelahnya muncul angin besar, sehingga kemudian kita tidak sempat lagi balik ke masjid, dan kasus itulah kemudian muncul kren jatuh, yang korbannya luar biasa. Kren itu habis maghrib atau habis isya. Tapi kita subuh balik ke situ, itu udah bersih, itulah hebatnya. Padahal yang wafatnya, yang korbannya kan puluhan. Isya kren jatuh, maghrib ya, kren jatuh, subuh itu udah bersih. Kalau kita bisa berbulan-bulan tuh tali polisi. Tapi kalau di situ begitu malam kejadian, subuh udah nggak ada sisanya. Udah dipel, masjid udah bersih, jadi orang haji nggak terganggu. Itu salah satu kerja cepat. Tetapi yang konteks ini saya mengatakan ada kejadian alam yang pekat, yang kemudian hilal nggak kelihatan. Kalau hilal nggak kelihatan, maka hitungan hari Sa'ban disempurnakan menjadi 30. Menurut Mbah Ali Maksum, para imam madzhab 4 itu sepakat bahwa penetapan awal Ramadan itu dilakukan salah satu dua cara. Satu dengan ru'yah, kalau kelihatan. Kalau ru'yah nggak kelihatan, maka Sa'ban disempurnakan menjadi 30. Itu salah satu caranya, hanya dua tadi. Itu satu. Yang kedua, wa annahum ajma'u. Lan mereka, wa annahum sedune imam madzhab iku ajma'u. Ijma' aidon ala anna duhulu sawalin, saat temennya masuk bulan Sawal. Kalau tadi masuknya Ramadan itu dengan salah satu dua cara, yaitu melihat hilal atau menyempurnakan 30 Sa'ban. Nah sekarang bagaimana kalau untuk Sawal? Ana duhula sawalin, saat temennya masuk bulan Sawal iku yasbutu tetap kadzalika. Bulan Sawal itu juga ditetapkan dengan tadi biru yati hilal, dengan menyempurnakan hilal, melihat hilal. Jadi kalau besok Lebaran enggak, besok ini misalnya hari Jumat, besok sudah mulai Lebaran belum?
maka kita sore nanti melihat hilal, neropong bintang, bulan. Kalau bulan kelihatan berarti besok Lebaran. Kalau bulan nanti sore nggak kelihatan, maka berarti Ramadan disempurnakan 30. Jadi hitungannya hanya itu aja. Fa'ilam yuro, mongko lamun tidak kelihatan apa hilalu sawalin, tanggal bulan Sawal, ya wajaba, mongko wajib apa ikmali Ramadan, menyempurnakan bulan Ramadan salasina yauman, 30 hari. Jadi kalau melihat fatwa Mbah Ali Maksum dengan berdasarkan Imam Madzhab, maka awal Ramadan atau awal Sawal itu ditentukan berdasarkan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah melihat ru'yah. Kalau ru'yah nggak kelihatan, bulan disempurnakan bulan sebelumnya. Kalau Ramadan berarti Sa'ban menjadi 30, kalau Sawal berarti Ramadan menjadi 30. Yang itu kedua. Yang ketiga, wa inna siratal muslimin, saat temene sirah orang Islam, sejarah Islam, jami'an secara keseluruhan iku ala dzalika. Sejarah Islam mulai awal zaman Nabi itu cara menentukan tanggal itu dengan ru'yah atau dengan menyempurnakan. Biduni istisnain, tanpa ono pengecualian. Ilam nakif, karena tidak berhenti sapa kita ala khilafin yang ngatasi perbedaan lahu min ahlil kiblah, saking ahli atau saking sesama umat Islam, kharija ahli sunnah wal jamaah, selain ahli sunnah wal jamaah. Kalau menurut Mbah Ali Maksum, dulu sejak Nabi, ketika umat Islam itu sudah berbeda-beda, berbeda antara aneh ahli sunnah, ada Sunni, ada Syiah, ada Imam Maliki, Hanafi, yang mazhab yang berbeda, itu pun sepakat. Ketentuannya adalah dengan begitu. Qabla dhuhuril khilafi, sebelum munculnya perbedaan pendapat fi zamanil akhir, dalam zaman akhir. Baru sekarang lah kemudian muncul perbedaan, dulu tidak muncul. Yang itu yang alasan ketiga, yaitu berdasarkan ketentuan sejarah bahwa sejak zaman dulu tidak ada perbedaan pendapat soal itu. Yang keempat, wa anna ahli sunnah wal jamaah, lan sak temene ahli sunnah wal jamaah wa ghairahum iku ajma'u, ijma' sapa ahli sunnah kullahum ala adami jawazil amali, yang ngatasi tidak bolehnya menggunakan bil hisabi, menurut hisab. Ini kalau menurut Mbah Ali Maksum malah para ulama sepakat bahwa mereka tidak menggunakan hisab. Jadi hisab itu adalah model baru yang zaman dulu nggak muncul. Mulai zaman Nabi, sahabat, sampai Imam Madzhab itu tidak menggunakan hisab. Hisab itu baru sekarang, akhir-akhir ini, mungkin beberapa abad terakhir. Dulu mereka tidak menggunakan hisab, tapi menggunakan ru'yah. Sehingga karena itulah para Imam Madzhab sepakat bahwa awal Ramadan dan awal Sawal itu mereka sepakat tidak menggunakan hisab. Kalau sekarang kita menggunakan hisab, jadi kemudian sudah bisa dihitung kira-kira bulan Ramadan depan, bahkan bukan hanya Ramadan depan ya, dengan hisab itu bahkan 100 tahun yang akan datang, kita sudah bisa menghitung Ramadan awal tahun berapa. Misalnya sekarang 2021, kita sudah bisa memprediksi 2175 tahun yang lagi itu Ramadan jatuh hari apa, itu sudah kita bisa prediksikan. Tetapi pada Imam Madzhab sepakat tidak menggunakan hisab kalau kita mengikuti Madzhabul Arba'ah. Itu menurut Mbah Ali Maksum. Ziyadatun ono tambahan, li'anna syari', karena saat temene syari' itu Allah wa Rasuluh. Jadi Allah dan Rasulnya itu lam yakmur, tidak perintah bi kelawan hisab. Ketentuan yang ada Al-Quran maupun hadis itu tidak memerintahkan menggunakan hisab. Wa hadza utai hisab iku binisbati lil umumi, itu adalah kesimpulan umum saja. Tapi secara eksplisit Quran dan hadis itu tidak menggunakan hisab.
Quran dan hadis secara eksplisit menggunakan ru'yah. Eksplisitnya. Kalau ada kemudian orang menggunakan hisab, itu adalah kesimpulan mereka yang tidak secara eksplisit. Itu kesimpulan berdasarkan pemikiran implisit. Wa amma binisbati, anapun dengan dinisbatkan lil hasibi maring hitungan nasihi wa talamidhihi faqad jawazahu, teman-teman membolehkan sapa al Imam Asy-Syafi'i wahdahu. Tetapi Mbah Ali Maksum mengatakan bahwa memang Imam Syafi'i membolehkan. Jadi beliau membolehkan murid-muridnya, murid-murid Syafi'iyah menghitung bulan Ramadan dengan hisab. Sehingga kalau kemudian ada sebagian kita menggunakan hisab, ya silakan aja. Karena Imam Syafi'i membolehkan. Kalau di Malang misalnya di Gading senantiasa menggunakan hisab. Jadi tidak ru'yah. Bahkan kemudian kalaupun hisab dan ru'yah itu berbeda, Pondok Gading memilih hisab. Jadi karena itu misalnya pemerintah berdasarkan ru'yah itu lebarannya Sabtu misalnya. Ini Kamis toh, Sabtu. Tapi menurut hisab pondok Jumat itu sudah boleh lebaran, maka pondok milih Jumat. Karena mereka pondok berdasarkan hisab. Ahli Maksum mengatakan kalau mengikuti makna eksplisit Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah perintahnya menggunakan hisab, perintahnya menggunakan ru'yah, bukan hisab. Tapi berdasarkan pemahaman atas Al-Quran itu juga Imam Syafi'i membolehkan, bukan menganjurkan. Kalau Imam Syafi'i ajarannya pakai ru'yah, tapi boleh muridnya menggunakan hisab. Beda loh ya maknanya. Jadi Imam Syafi'i fatwanya itu ru'yah, tapi beliau tidak melarang kalau ada muridnya kemudian menggunakan hisab. Karena itulah kemudian sebagian kita menggunakan hisab. Wa amma ghairuhu, anapun utai selain Imam Syafi'i, minal imati saking para imam sawaun min ahli sunnah wal jamaah wa wirihim faqalu, mongko padha ngucap sapa ahli sunnah bil man'i kelawan melarang mutlakon halih mutlak. Kalau selain Imam Syafi'i malah melarang. Jadi imam madzhab yang lain justru melarang pakai hisab. Yang boleh pakai hisab itu justru Imam Syafi'i. Sehingga mestinya kalau kita guyonan, yang biasa menggunakan Imam Syafi'i itu siapa? Biasanya NU. Sehingga kalau NU boleh menggunakan hisab. Tapi biasanya yang teman-teman di luar NU, misalnya sebagian Muhammadiyah yang biasanya pakai Ahmad bin Hambal, maka mestinya mereka tidak menggunakan hisab. Sementara kita sekarang balik loh. Yang hisab biasanya Muhammadiyah, yang ru'yah NU. Padahal mestinya NU itu yang harus hisab. Karena Imam Syafi'i boleh. Sementara Imam Madzhab malah bil man'i. Semua Imam Madzhab kecuali Imam Syafi'i itu melarang hisab. Ini menjadi aneh banget toh. Mestinya Muhammadiyah ru'yah, NU hisab. Tapi karena itu tadi kadang kita nggak clear. Kemudian beda-beda yus gak apa-apa. Tapi intinya adalah Imam Madzhab 4 itu yang 3 Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal melarang hisab. Kalau Imam Syafi'i menggunakan hisab, melarang hisab. Kalau Imam Syafi'i karena mereka memerintahkan pakai ru'yah. Sementara Imam Syafi'i menggunakan ru'yah tapi membolehkan santrinya untuk menggunakan hisab. Jadi satu-satunya yang membolehkan hisab itu adalah justru Imam Syafi'i. Yang lainnya kalau menurut Mbah Ali Maksum faqalu bil man'i, maka selain Imam Syafi'i itu bil man'i melarang mutlakon ai lil umumi awil khususi, alasan umum atau khusus. Itu yang keempat. Nah, sekarang yang kelima, anal ibrota, satemene ibroh dasar nalarnya fisubuti syahri Ramadan, kelawan menetapkan bulan Ramadan wasawalin lan sawal
biru yatil hilali iku kelawan melihat hilal la biwujudihi. Yang kelima alasannya adalah penetapan bulan Ramadan dan Syawal itu berdasarkan melihat, bukan memperkirakan munculnya bulan. Bil fi'li kelang lakoni fil waqi'i dalam kenyataannya. Alladzi qad yu'rifu yang kan yu'rafu yang diketahui min tariqil hisabi dari jalur hisab. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang ada, kata Mbah Ali Maksum, bahwa penetapan bulan Ramadan dan Syawal itu adalah berdasarkan melihat, bukan memperkirakan tanggal. Sehingga mestinya itulah yang harus dilakukan. Hadhi nata'id utai kesimpulan ini al-khamsu yang 5 iku maklumatun diketahui min tahqiqatil atiyati dari klarifikasi yang akan datang, yang akan dijelaskan. Jadi dengan dasar 5 ini, 5 argumen itu, berarti kita bisa, kalau Mbak Ali Maksum memposisikan yang saya kira cukup belen. Jadi beliau mengajarkan kita bahwa kalau kita tentang ribut-ribut awal Syawal dan ribut-ribut awal Ramadan, beliau mengajari kita kalau kita melihat madzhabul arba'ah, imam madzhab 4, maka 3 madzhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Abu Ahmad bin Hambal, beliau bertiga melarang hisab karena beliau bertiga menggunakan ru'yah. Sementara Imam Syafi'i itu menggunakan ru'yah tapi membolehkan muridnya menggunakan hisab. Sehingga kemudian artinya yang menggunakan ru'yah maupun hisab itu kita tahu dasarnya. Ru'yah itu kayak apa dasarnya, dan hisab dasarnya kayak apa. Wa fil madzhabil arba'ati lan iku ing dalem madzhabul arba'ah yasbutu tetap apa syahrul Ramadan. Kalau melihat madzhabul arba'ah, penetapan Ramadan iku bi ahadi amroini, yaitu menggunakan salah satu dari 2 hal. Al awalu yang pertama iku ru'yatu hilali, melihat hilal. Idza kanat nalikane ana apa as-sama'u langit iku kholiyatun, bersih, mimma saking barang yamna'u yang mencegah aruyata ing ru'yah. Harus dengan ru'yah sepanjang langit cerah. Min ghaimin saking mendung, wa dukhanin lan asap, au hubarin atau debu wa nahwihima. Yang kedua adalah asani yang kedua iku ikmalu syahri Sa'bana, menyempurnakan hitungan Sa'ban salasina ing 30 yauman, 30 hari. Idalam yakun nalikane ora ana apa as-sama'u langit iku kholiyatun, bersih. Mimma berdasarkan barang dzikira liqauli sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dawe Nabi jelas banget. Ini hadis ini dicatat oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan sumu li ru'yatihi. Sumu puasa sapa sira li ru'yati krana melihat hilal. Jadi hadis itu berdasarkan itu. Karena Nabi mengatakannya sumu li ru'yatihi, maka berarti menetapkan bulan Ramadan dan Syawal itu karena ru'yah, bukan yang lain. Wa aftiru lan berbuka sapa sira lebaran li ru'yatihi krana melihat hilal. Fa in huma mongko lamun ditutupi oleh mendung alaikum mengatasi sira, bagaimana kalau ru'yahnya enggak bisa terjadi karena bulan tertutup mendung? Fa'akmilu mongko menyempurnakan sapa sira iddata Sya'bana ing hitungane Sya'ban salasina 30. Hadis ini tidak mengatakan kalau tertutup mendung maka dihitung, enggak. Tapi kalau tutup mendung ya 30 hari bulan sebelumnya. Nabi tidak mengatakan, memerintahkan untuk melakukan ru'yah, melakukan hisab. Karena itu beliau dasarnya adalah ru'yah. Lah ru'yah tidak kelihatan, Nabi tidak mengajarkan dihitung. Jadi kalau kita melihat ru'yah nggak kelihatan, tidak kemudian menghitung hari, tetapi disempurnakan hari sebelumnya. Rawahul Bukhari.
Ziyadatun wa manal hadis utawi maknane hadis anna samaa sak temene langit iku idza kana nalikane ana bisa mae ana ning langit apa ghanimun ghanimun mendung final marji'a mongko sak temene rujukane fidzalika iku yakunu. Hadis ini menunjukkan kalau langit itu tertutup mendung sehingga tidak bisa dilakukan ru'yah, Nabi mengatakan dikembalikan final marji mongko sak temene sesuatu dasar rujukannya fidzalika iku yakunu ana apa marji ila Sa'ban bi mana antuk kamilahu tegese ento menyempurnakan hu ing Sa'ban salasina yauman 30 hari bihaisu laukana gambar ento ana apa sahar iku nakison kurang fi hisabina dalam hitungan kita nuhli mongko apa dalikan nakso ditutupi apa dalikan nakso kekurangan itu fa ing kana mongko lamun ana apa bulan sebelumnya iku kamilan bagaimana kalau Sa'bannya sudah 30 ini malam 30 Sa'ban itu hilal belum kelihatan kemudian malam berarti misalnya sekarang tanggal 19 misalnya sekarang tanggal 29 kemudian berarti nanti habis maghrib kita harus ru'yah tidak kelihatan karena mendung maka kata Nabi berarti Sa'ban harus disempurnakan 30 besok 30 nah kalau sudah 30 maka tidak perlu melihat ru'yah lagi karena Sa'ban sudah 30 maka berarti besoknya kalau besok misalnya sekarang tanggal 29 besok 30 Sa'ban besok itu hari apa? Jumat maka dipastikan Sabtu itu puasa sehingga kalau Sa'ban sudah 30 enggak perlu diru'yah lagi karena sudah selesai kita ingat bulan Qamariyah itu 30 kalau bulan apa? Januari Februari itu apa namanya? Samsiah kalau bulan Samsiah itu kan ada macam-macam ada 30, ada 31 ada yang 29 bahkan ada 28 sehingga rentangnya 4 mulai tanggal 28, 29, 30, 31 kalau Qamariyah enggak hanya 2 saja kalau enggak 29 ya 30 kalau Qamariyah malah Samsiah malah lebih banyak variasinya kalau sudah 30 wa ing kana mongko lamun ana apa bulan iku kamilan kalau bulan Sa'ban sudah 30 ya wajib mongko wajib apa asaumu puasa wadil qaidatu utai kaidah ini begitu juga kalau misalnya Ramadan ini sekarang tanggal 29 Ramadan besok lebaran belum lihat ru'yah kalau ru'yahnya kelihatan berarti besok lebaran kalau enggak kelihatan berarti besok puasa besok Jumat puasa sudah 30 bagaimana Sabtu pasti lebaran karena puasa sudah 30 ketentuan ini kata Mbak Ali Maksum iku hadil qaidatu kaidah ini ku wadu'aha yang telah meletakkan ing kaidah sapa asyari'u Allah Ta'ala dan Rasulnya Sari alladzi amara yang telah memerintahkan bisyami kelan puasa bahwa iku sahibul haqqi Sari itulah apa yang ditentukan Nabi yang itulah orang yang Nabi yang mempunyai kebenaran al-mutlaqi fi nasbil alamati yang dalam menentukan kealamat alladzi yuriduha yang menghendaki sapa sari ha ing alamat kala ngendika sapa asy sampai mana oke banyak oke lah kita teruskan besok Al-Fatihah. Rabbin al-bafana bi barak ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana wa manfa'na bima lam tana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.